Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, para pemburu misteri sejati. Kembali bersama saya di Shyflash Channel dan teman-teman setia pembaca di shyflash.com. Semoga malam ini senantiasa membawa berkah dan perlindungan bagi kita semua di bawah naungannya. Angin malam semakin berdesir halus, membawa aroma tanah basah yang khas, seolah membisikkan rahasia yang lama terkubur di kegelapan. Apakah kalian sudah siap menyerap diri ke dalam lorong ketakutan yang paling sunyi malam ini? Nyalakan lampu redup, rapatkan selimut, dan jangan sekali-kali berpaling dari cermin, karena kisah yang akan saya sampaikan malam ini mungkin saja terjadi di depan pintu rumah kalian. Mari kita mulai perjalanan ke alam bayangan. Di desa Girimulyo, di mana kabut pagi seringkali enggan meninggalkan lembah hijau, nama Sekar Arum bergaung seperti nyanyian merdu. Kecantikannya bukan sekadar pembicaraan hangat di warung kopi atau di tepi sawah saat istirahat membajak, melainkan sebuah fenomena. Wajahnya terpahat dengan proporsi yang hampir sempurna, kulitnya putih bak rembulan purnama yang menerangi malam tanpa awan, dan rambutnya hitam pekat terurai indah menutupi punggungnya. Namun, di balik setiap sanjungan yang dilontarkan para pemuda desa yang gugup saat melihatnya, Sekar Arum menyimpan sebuah lubang kegelapan di hatinya yang semakin lama semakin menganga. Di dalam kamarnya yang sunyi, diterangi cahaya lampu minyak yang berkedip, Sekar duduk di depan cermin tua berbingkai kayu jati. Jarinya menelusuri pipinya yang halus, tapi matanya tidak mencerminkan kebanggaan. Ia melihat ketakutan. Kecantikan baginya adalah barang pinjaman yang sewaktu-waktu bisa ditarik oleh takdir. Kerutan halus di sudut mata, noda kecil yang tak kasat mata, semua adalah musuh bebuyutannya. Kecemasan ini memuncak sejak Bimo Surya, putra tunggal Pak Lurah yang gagah dan mapan, secara resmi melamarnya. Bimo adalah pria idaman, pintar, dan berasal dari keluarga ningrat yang memegang teguh tradisi dan penampilan. Bagi gadis desa lain, menikah dengan Bimo adalah tiket menuju kehidupan yang baik. Tapi bagi Sekar, itu adalah panggung di mana ia harus tampil sempurna tanpa celah, tekanan yang menyiksakan jiwanya. Suatu sore yang lengang, saat ayahnya, Mbah Guna, sedang memperbaiki pagar di kebun, Sekar memberanikan diri mendekati ibunya, Nyi Murni, yang sedang merangkai bunga melati di teras belakang. Rumah panggung mereka terasa sepi, hanya dihiasi suara jangkrik yang mulai berbunyi. "Bu," panggil Sekar, suaranya berat, terhenti di kerongkongan. Nyi Murni menghentikan tangannya, menatap putri kesayangannya itu dengan tajam. Wanita paruh baya itu memiliki mata yang bisa membaca kegelapan. "Ada apa, Nuk? Wajahmu pucat sekali." Sekar duduk di tikar anyaman di samping ibunya, jari-jarinya saling menggapai gelisah. "Ayu, aku takut, Bu. Takut gagal jadi istri Mas Bimo. Keluarga beliau itu sempurna, Bu. Kalau sekali saja ada kekurangan di diriku, pasti aku akan dihina." Nyi Murni menghela napas panjang, sebuah desah yang syarat akan pengetahuan lama. "Jadi ini lagi soal itu. Soal warisan Nyai Merpati." Jantung Sekar berdegup kencang. Ia mengangguk pelan, berharap ibunya mengerti rasa putus asanya. "Sudah beribu kali ibu bilang, Sekar, jangan sekali-kali berpikir untuk menyentuh benda itu. Itu bukan berkah, itu belenggu berkarat. Kilau itu palsu, isinya hanya kehancuran," tegur Nyi Murni keras, tapi matanya menunjukkan rasa iba. "Tapi Nyai Merpati cantik abadi, Bu. Nenek moyang kita juga. Kenapa ibu tidak mau mempergunakan ilmunya?" desak Sekar, rasa frustrasinya bercampur dengan nafsu akan keabadian. "Karena ibumu ini lebih memilih menua dengan damai, kulit keriput penuh senyum, daripada cantik tapi dalam siksaan abadi," balas Nyi Murni tegas. "Kamu tidak tahu apa-apa soal itu, Nak. Kamu hanya lihat kulit luarnya yang mengkilap." Sekar terdiam. Percakapan itu menemui jalan buntu, seperti menabrak tembok batu yang kokoh. Namun, benih keinginan itu sudah tertanam terlalu dalam, berakar di hatinya yang tidak percaya diri. Setiap kali ia menatap cermin,
godaan untuk mencari jalan pintas semakin menggelegak. Benih itu bernama susuk kantil hitam, warisan legendaris dari leluhur mereka yang konon mampu mengunci kecantikan seumur hidup. Malam itu bulan sedang mengambang penuh, menerangi pepohonan jati yang menjulang tinggi di desa Giri Mulyo. Sekar menyelinap keluar rumah setelah memastikan kedua orang tuanya terlelap pulas. Hanya berbekal nyali yang membara dan keinginan untuk mengubah nasib, ia berjalan menyusuri jalan setapak berbatu yang menuju ke ujung desa, di mana hutan bambu mulai tumbuh lebat. Di sana, tersembunyi sebuah gubuk reyot milik Mbah Sru, kerabat jauh dari garis keturunan Nyai Merpati yang konon masih menyimpan kunci ilmu tersebut. Udara di sekitar gubuk Mbah Sru terasa berbeda. Dingin yang menusuk tulang, jauh lebih dingin daripada udara malam biasa. Bau tanah basah bercampur dengan aroma bunga kantil yang busuk menyergap hidung Sekar. Pintu bambu berderit pelan saat Sekar mengetuknya 3 kali, ritme yang diajarkan oleh gosip desa. "Sudah kuduga kau akan dating, Cah Sekar," suara serak Mbah Sru menyambut dari dalam kegelapan gubuk. Pintu terbuka sendiri, menampakkan sosok wanita tua yang bungkuk dengan mata yang menyala hijau di kegelapan, tajam menembus jiwa. Di dalam gubuk, hanya ada satu lampu teplok yang menyala redup, memantulkan bayangan-bayangan aneh di dinding bambu. Mbah Sru duduk di atas tikar pandan, tidak menawarkan tempat duduk bagi Sekar. "Niatmu sudah bulat, tidak ada jalan pulang setelah langkah ini melangkah." Sekar menelan ludah. Tenggorokannya kering, tapi ia mengangguk mantap. "Saya mohon bantuannya, Bah. Saya ingin cantik abadi untuk Mas Bimo dan keluarganya." Mbah Sru tersenyum, senyum yang memperlihatkan gigi yang tinggal 3 dan gusi yang menyusut. Ia mengambil kotak kayu lapuk dari balik bantalnya. Di dalamnya, di atas kain beludu hitam, terbaring sebuah jarum kecil yang terbuat dari emas tua, hitam pekat seperti tersiram darah kuno. "Ini bukan sekadar emas, Nak. Ini adalah janji darah dari Nyai Merpati," bisik Mbah Sru, suaranya berat seperti batu. "Ia akan menjaga parasmu, membuat auramu bersinar lebih terang dari bintang jatuh. Tapi, ingatlah syaratnya, harga yang harus dibayar bukan uang." Mbah Sru menatap Sekar lekat-lekat, ucapkan mantra pengunci dalam hati. "Pertama, setelah ini terpasang, jangan pernah sekalipun kau menyantap hidangan apapun yang disajikan di rumah duka, di acara tahlilan, atau sejenisnya. Energi kesedihan dan kematian akan menolak kekuatan susuk ini, membuatnya berbalik menggerogoti tubuhmu. Kedua, tangan yang sudah diberkati aura pengasihan ini haram untuk memberi sedekah. Jangan pernah kau berikan uang atau makanan pada pengemis di jalanan. Rasa iba dan belas kasihanmu akan mengotori kemurnian energinya." "Paham." Sekar mengangguk. Pantangan itu terdengar aneh tapi sederhana. Ia jarang ke rumah duka, dan memberi sedekah bukan kebiasaannya. "Aku paham, Bah." "Pejamkan matamu," perintah Mbah Sru. Sekar menutup matanya rapat. Ia merasakan jari-jari Mbah Sru yang dingin dan kasar menyentuh dagunya. Sebuah rasa sakit yang tajam dan menusuk seperti sengatan lebah terasa di ujung dagunya, lalu hilang seketika. "Sudah, pulanglah, dan ingat, jangan pernah kau langgar atau penagihnya sendiri yang akan datang menjemputmu," kata Mbah Sru menutup kotak kayu itu. Sekar membuka matanya. Ia meraba dagunya, tidak ada bekas luka, tidak ada darah. Ia menaruh selembar uang di depan Mbah Sru, lalu bergegas pulang dengan hatu berdebar. Di kamarnya, di bawah cahaya remang bulan, Sekar menatap cermin. Ia terperanjat, wajahnya masih wajahnya, tapi ada kilau berbeda di matanya. Kulitnya tampak lebih cerah, pori-porinya seolah menghilang. Aura cantiknya memancar kuat, membuatnya merasa seperti dewi. Malam itu, Sekar tertidur lelap dengan senyum puas, tanpa tahu bahwa ia baru saja menandatangani kontrak dengan iblis. Beberapa hari berlalu, kehidupan Sekar berubah drastis. Ia menjadi pusat perhatian dimanapun ia pergi. Bimo dan keluarganya semakin lengket padanya. Namun, di tengah kebahagiaan itu,
sebuah anomali muncul. Sebuah titik hitam kecil, seukuran kepala lalat, muncul di lengan kirinya, tepat di atas siku. Awalnya Sekar mengira itu gigitan nyamuk, tapi titik itu tidak gatal dan tidak mau hilang meski digosok. Di sudut desa, seekor gagak hitam bersarang di pohon randu tua, matanya menatap tajam ke arah rumah Sekar setiap sore, seolah menunggu waktu yang tepat. Teror dimulai ketika Mbah Ganda, kakek dari sahabat Bimo, meninggal dunia. Sebagai calon menantu penghulu, kehadiran Sekar di rumah duka adalah sebuah keharusan sosial yang tidak bisa ditawar. Malam itu, suasana rumah duka hening dan mencekam. Lantunan ayat suci terdengar syahdu, namun bagi Sekar, itu terdengar seperti jeritan. Saat hidangan disajikan, calon ibu mertuanya dengan ramah menyodorkan piring berisi ketan srikaya. "Makanlah, nak, ini kesukaanmu kan? Silakan, untuk menghormati tuan rumah." Semua mata tertuju pada Sekar. Tekanan sosial itu begitu kuat. Di satu sisi, larangan Mbah Sru menghantui batinnya. Di sisi lain, ia takut dianggap sombong dan tidak tahu aturan. Dalam kebingungan dan rasa takut dihina, tangan Sekar tergerak mengambil potongan ketan tersebut. Segera setelah kue itu masuk ke mulutnya, Sekar merasakan rasa asam pahit yang menjijikkan, seperti mengunyah tanah liat bercampur darah beku. Ia menahan mual dengan keras, memaksanya turun ke lambung. Wajahnya pucat pasi, tapi ia tersenyum dipaksakan. "Enak kan?" tanya calon mertuanya. Sekar hanya bisa mengangguk pelan, sementara perutnya berputar hebat. Perjalanan pulang menjadi awal dari mimpi buruk. Sekar memuntahkan isi perutnya di kamar mandi, namun yang keluar bukan ketan, melainkan cairan hitam berbau bangkai. Saat ia menatap lengannya, titik hitam tadi kini telah membesar seukuran biji jagung. Kulit di sekitarnya pucat dan mati rasa. Keesokan harinya, teror berlanjut. Bimo menceritakan ada nenek tua kelaparan di depan gerbang desa dan meminta Sekar memberi sedikit uang. "Sayang, kasihan sekali. Nanti kalau kau lewat, bantuin ya," kata Bimo dengan polosnya. Hati Sekar terguncang. Pantangan kedua, saat ia melewati nenek tua itu, tatapan hina tetangga yang melihatnya membuat rasa bersalahnya berubah menjadi rasa malu. Dengan panik, ia mengambil uang receh dan menyerahkannya. Saat jari-jari Sekar menyentuh tangan nenek tua itu, ia merasakan sensasi dingin yang membekus jiwanya. Nenek tua itu tersenyum lebar, giginya tinggal satu, dan berkata pelan, "Terima kasih." Suaranya serak seperti daun kering terinjak. Malam harinya, saat Sekar berbaring di tempat tidur, ia mendengar suara aneh. Srek, srek, suara seperti kain tebal yang diseret di lantai tanah kering. Suara itu berputar mengelilingi rumahnya, pelan namun pasti. Bau anyir darah segar bercampur wangi kantil busuk menyusup masuk ke kamar lewat celah jendela. Sekar menutup selimut rapat-rapat, gemetar hebat. Titik hitam di lengannya terasa panas seperti bara. Penagihnya telah datang. Malam-malam berikutnya menjadi siksaan. Suara seretan itu semakin dekat, berhenti tepat di depan jendela atau di bawah pintu kamarnya. Noda hitam di tubuhnya mulai menyebar ke punggung dan betis. Kulitnya menjadi bersisik dan mati rasa. Ironisnya, wajahnya tetap cantik luar biasa, seolah susuk itu memakan vitalitas tubuhnya untuk mempertahankan topeng indah di wajahnya. Nyi Murni menangis setiap melihat putrinya yang perlahan diseret ke arah kematian. "Pokoknya kita harus ke Mbah Sru lagi. Tidak ada jalan lain," desak Nyi Murni suatu pagi, wajahnya penuh keterpaksaan. Di tengah hujan deras malam itu, Sekar bersama kedua orang tuanya berangkat ke gubuk Mbah Sru. Sekar sudah hampir putus asa. Noda hitam itu kini sebesar kepalan tangan, dan baunya semakin menyengat. Mbah Sru menyambut mereka dengan wajah dingin, seolah sudah menanti kehancuran ini. "Sudah terlambat," kata Mbah Sru singkat. "Pantangan dilanggar. Tanda hitam itu adalah tanda kepemilikan. Penagihnya sudah bangkit. Tapi siapa yang mengejar anak saya?" teriak Mbah Guna frustasi.
Mbah Sru menatap mereka dengan iba, lalu menghela napas panjang. Bukan sekadar penagih goib, itu adalah arwah leluhur kita sendiri. Nyai Merpati membuat perjanjian dengan penunggu Girimulyo agar setiap keturunan wanitanya cantik. Namun, harganya adalah nyawa. Setiap generasi, satu wanita cantik harus diserahkan sebagai persembahan. Mbah Sru menatap Sekar tajam. Pantangan itu sebenarnya ujian. Entitas itu suka persembahan yang matang. Jika kau egois, tidak mau berbagi, tidak punya rasa iba, kau dianggap belum siap. Tapi jika kau melanggar pantangan dengan berbuat baik atau makan di rumah duka, itu berarti hatimu sudah murni. Bagi mereka, kebaikan adalah bumbu paling lezat untuk santapan. Tubuh Sekar lemas. Perbuatannya yang ia anggap baik hati, justru menjadi tiket kematiannya. Dan yang menagih, Mbah Sru menunduk, suaranya berbisik. Dia adalah persembahan generasi sebelummu. Kakak kandung ibumu sendiri, Bude Tini, yang dulu meninggal misterius. Dia belum bisa pergi karena belum ada pengganti. Dia tidak menakutimu, dia hanya ingin bebas. Kebenaran itu bagai petir di siang bolong. Pocong yang menghantui Sekar selama ini adalah Bude Tini, saudara kandung Nyi Murni yang harus dikorbankan demi kecantikan garis keturunan mereka agar menikah dengan orang berada. Malam itu mereka tidak kembali ke rumah. Mereka pergi ke seorang kiai di desa seberang untuk memohon perlindungan sementara. Namun, di tengah jalan gelap yang diapit hutan jati, mobil mereka mogok. Lampu padam total, suara srek, srek, kembali terdengar, kali ini di atap mobil mereka. Sekar dan Nyi Murni menatap kaca depan dengan horor. Sosok tinggi kurus, terbungkus kain kafan kotor dengan 3 ikatan, muncul dari kegelapan di tengah jalan. Ia melompat dengan kaku, mendarat di kap mobil dengan suara gedebuk. Kaca depan retak, di bawah rembulan, kain di wajah pocong itu longgar, menampakkan wajah hancur tanpa hidung dan bibir. Hanya rongga mata yang hitam pekat menatap kosong. Namun, Sekar tidak lagi berteriak. Ia melihat sesuatu di balik kehancuran wajah itu. Sebuah kelelahan yang maha dalam. Saat Kiai berhasil mengusir makhluk itu lewat doa jarak jauh dan mereka berhasil melarikan diri, Sekar tahu bahwa ini hanya penundaan. Selubung doa dari Kiai hanya bertahan beberapa hari. Noda hitam terus membusuk. Bau mayat sudah tidak bisa ditutup oleh parfum sekental apapun. Sekar tahu waktunya telah tiba. Di malam terakhir, Sekar menolak mengunci kamarnya. Ia duduk di tempat tidur, menatap pintu yang sengaja ia biarkan terbuka. Nyi Murni dan Mbah Guna menangis di ruang tamu, tidak berdaya. Sekitar tengah malam, suara seretan itu terdengar lagi. Masuk ke halaman, naik ke teras, dan berhenti di depan pintu kamarnya. Sosok pocong itu berdiri di ambang pintu, aura kematian yang menyengat memenuhi ruangan. Sekar menatap wajah Bude Tini yang hancur dengan tatapan sayang. "Maafkan aku, Bude," bisik Sekar pelan. Makhluk itu tidak menyerang. Ia hanya mengulurkan tangannya yang terbungkus kain, sebuah ajakan untuk beristirahat. Sekar bangkit. Dengan tubuh yang membusuk namun wajah yang tetap bidadari, ia melangkah mendekati pelukan makhluk itu. Pagi harinya, Nyi Murni dan Mbah Guna menemukan kamar Sekar kosong. Tidak ada jejak kekerasan, hanya bau kantil yang sangat kuat. Di cermin tua, tertulis kabut tipis yang menyingkap wajah Sekar, tersenyum tenang. Di luar jendela, seekor gagak hitam terbang menjauh membawa sebuah rahasia lama. Di desa Girimulyo, kisah Sekar Arum menjadi legenda. Keindahan yang dibeli dengan nyawa. Dan konon, di malam-malam sepi, jika seseorang melewati hutan bambu di ujung desa, ia masih bisa mendengar suara langkah kaki 2 wanita berjalan beriringan menuju kegelapan abadi. Demikianlah kisah malam ini, sebuah peringatan bahwa kecantikan yang dibangun di atas pondasi keserakahan akan selalu menuju kejatuhan. Tetaplah bersyukur dengan apa yang Tuhan berikan. Terima kasih kepada pendengar setia di Shyflash Channel dan pembaca di shyflash.com yang sudah menyimak sampai akhir. Jangan lupa tekan tombol like,
Berikan komentar kalian dan share cerita ini agar orang lain terhindar dari jalan sesat. Sampai jumpa di episode misteri berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.